แล้ว Balik lagi nih guys sama kita John Gunawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya dan dengan Tuhan. Ini video klip ini kasih contoh untuk kalian ya. Masih ada kerjaan lagi untuk ngambilin fruit sampling untuk Sauvignon Blanc ya. Dan kita masih bekerja di daerah Blenheim gitu, masih di kota ya, di Marlborough Region, South Island, New Zealand. Kalau misalnya kalian belum pernah tahu atau belum pernah dengar, itu Marlborough Region itu Blenheim, New Zealand. Itu petanya tuh kalau misalnya di map gitu ya, itu di dekat Australia. Tapi ini bukan Australia guys, ini beda negara lagi ya. Banyak orang keliru tuh, oh mana sih New Zealand itu dekat Australia. Orang tuh pikir Australia, bukan, ini beda negara lagi guys. Nggak jauh dari Indonesia juga sih, sekitar berapa ya, kalau tergantung naik pesawat juga sih, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 11 jam, 12 jam gitulah. Itu kalau salah dari Singapura terakhir kemarin waktu itu tuh ya. Dan itu juga kalau sudah nggak transit atau bagaimana ya, tergantung kita dari mananya sih ya. Jadi kita ada di Blenheim, di mana untuk perkebunan anggur itu sangat banyak ya di Marlborough Region sini di South Island guys. Jadi kalian kalau salah yang belum pernah atau belum tahu di mana itu, monggo silakan datang ke Blenheim sini ya, di Marlborough Region sini, karena sini paling banyak banget, jutaan pohon anggur ya, City of Wineries. Jadi kalian kalau ke sini pasti banyak kan tuh kiri kanan tuh pasti kebun anggur. Kelihatannya sih kotanya kecil gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kalau misalnya lewat sana lewat sini itu lumayan gede juga sebenarnya sih Blenheim. Cuma karena banyakan vinyard aja gitu ya. Satu vineyard owner ada yang mungkin 30.000 pohon, ada 50.000 pohon, ada 100.000 pohon ya. Jadi kalau salah dari Wellington gitu kan ya, ibu kota New Zealand. Jadi kita tuh naik kapal feri. Kalau nggak naik kapal feri, kalau nggak naik pesawat gitu ya. Nah kalau misalkan naik kapal feri gitu, itu sekitar 3 jam setengah gitu lah ya. Itu dari Wellington ke Picton guys ya. Jadi kalau misalkannya itu ke Picton, tapi kita mesti naik mobil lagi, kendaraan lagi ke Blenheim-nya, itu sekitar 20-25 menitan gitu ya, tergantung dari trafficnya juga gitu guys ya. Jadi pokoknya pas mau dekat mana ya, on the way dari Picton mau ke Blenheim itu udah mulai banyak vinyardnya gitu ya. Dan dari Blenheim sini itu ada 2 arah, 2 beda untuk ke keluar kotanya gitu, yang ya dari Picton gitu kan ya ke Blenheim, terus bisa untuk ke mana, ke Christchurch ataupun ke Nelson ya. Nah ke arah mau ke Christchurch juga paling itu banyak lagi kebunnya guys, kebun anggur guys ya. Paling mentok tuh palingan juga dekat mana ya, Ward kali ya. Setelah itu udah nggak ada lagi, karena itu udah mau tikungan untuk pergi ke arah Kaikoura gitu ya. Jadi itu palingan jauh tuh banyak di Ward ya. Terakhir ada vinyardnya gitu. Terus kalau misalnya mau ke arah ke Nelson juga beda lagi, mau ke arah Nelson atau mau ke arah Wairau Valley itu beda lagi arahnya tuh, pencar lagi. Tapi ujung-ujungnya sih bisa connect gitu ke itu, dari Wairau Valley mungkin bisa ke Nelson ataupun mau ke Christchurch ya. Tapi arahnya ya kalau saya mau lewat dari Nelson untuk ke Christchurch itu agak lebih jauh lagi sih ya. Tapi anyway, kerjaan kita lagi nih. Jadi kita nih mengerjakan sampling ini ya untuk trial, dimana nanti buah ini seperti biasa guys, kita punya manajer, mereka tuh ambil sampling trial ini untuk dilihat gitu ya. Misalkannya dari perusahaan A, mereka pengen tahu nih, kita pengen tahu berapa banyak kan ini menghasilkan buahnya gitu. Misalnya satu row itu misalnya ada
sekitar 130 pohon atau 140 pohon. Nah mereka pengen tahu dalam satu row itu mereka bisa menghasilkan berapa banyak buah gitu. Nah makanya tuh kalau misalnya mereka datang ke sini dari manajer kita gitu kan ya, mereka misalkannya ngambil sampel dari row berapa, ya itu sudah disediakan dari yang punya vineyardnya guys ya. Dan mereka tuh dirawat dari misalkannya tahun lalu udah mulai pruningan ya. Nah setelah pruning mereka tuh yang mengatasinya untuk dirawat gitu dengan pakai mereka punya chemical mixnya gitu loh ya. Dan juga caranya untuk wrapping dia punya canesnya gitu, rantingnya gitu ya ke floating wires ya guys. Itu floating wires itu kawat untuk rantingnya yang mau diikat gitu ya. Nah ini kalau misalkannya bikin trial ini, sampling ininya, mereka pasti bakalan akan beda-beda nih. Ada yang misalkannya 2 ranting yang mau akan diikat ke kawatnya atau mau diberdirikan gitu. Nah diberdirikan itu bisa 6 kain, 8, 10 tergantung dari dilihat juga apakah pohonnya bagus atau pasti bisa tahu lah gitu pohonnya kalau misalnya pohonnya tidak menghasilkan buah atau bagaimana ya. Nah mereka tuh bakalan cari ide bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan banyak buahnya juga gitu. Makanya mereka tuh pakai mix. Dan nanti pas habis harvest ini yang kita kerjakan saat ini kan ya, dimana kita tuh mesti ambilin dia punya buah-buahnya tuh dari pohon ya. Pertama kayak biasa gitu kan kalau di plastic bag gitu kan ya. Nah itu mesti ngambil 10 bunches ya, terus dimasukkan ke dalam bins. Dan nanti dalam bins itu baru diisi ikan lagi, ngambilin lagi semua buah-buahannya gitu dari pohon. Di pohon itu juga dialokasikan, misalkannya satu row itu di row 2 dari pos ke pos itu ada 4 pohon kan ya. Jadi misalkannya pos pertama, pos kedua, pos ketiga dan seterusnya gitu ya. Misalkannya dia taruh bin di row 3 gitu, di pos yang ke ke 6. Nah pas ke 6 itu dilihat juga kan pohon pertama, kedua, ketiga, keempat, terus ditata juga gitu sama mereka gitu guys. Jadi pos ketiga di row ketiga contohnya aja gitu ya, terus pohon yang keempat itu atau pohon ke-1, kedua juga itu skip 1 pohon. Nah itu setiap bench untuk 1 pohon gitu ya, karena mereka pengen tahu gitu berapa banyakkah itu akan menghasilkan buahnya guys ya. Wouldn't be a cage ball. Nah. But Maybe. the heavy one. Yeah. Like old Daniels and them, because they ones on steroids. I remember I said that to Daniel. He goes, "What do you mean they're on steroids? Look how fucking massive they are. They're on steroids, man. I bet you I can go to another vineyard and they're not as big as yours." Sure enough, bro, went to another vineyard and they weren't as big as Daniel. And Tim's. It's that stuff that they use, man, that fusion edge stuff. Because my bunches were massive, Johan. Oh really? Fuck, they were massive, bro. I got old Gerard to fucking make me up a brew. Oh, cousin Yeah, Gerard. I got him to make me up a wine brew, bro. Oh, so you haven't seen your son Shannon, bro? No, I haven't seen him, bro. Is he back in jail again or what? I don't know, bro. Or is he still alive? I don't know. I don't know either. You the one that told me the last time you saw him in town, eh? Yeah, I seen him, bro, with a bunch of white guys. Nah ini juga nih guys untuk bekerja gini kan ya, ada 2 sisi nih, dimana yang gua kerja saat ini tuh dan satu teman kerja lagi di sebelahnya, dia di sisi dimana bisa ngumpet dari mataharinya gitu kan ya, walaupun matahari itu di tengah dan awannya kurang ya, tetap hajar, kita tetap semangat gitu. Itu guys tuh, ini sampai ke atas nih, dan ini dibutuhkan 2 orang gitu loh, maksudnya
satu sini satu sebelah lagi gitu, jadi kayak apa namanya partnernya gitu untuk bisa ngambilin buah-buahnya, karena mereka pengen tahu guys berapa banyakkah yang bisa diambil gitu ya buah-buahannya gitu ya. Jadi apa namanya alangkah baiknya kita kerjakan gini dengan 2 orang gitu loh ya, saling berhadapan gini, karena buahnya tuh ada yang sampai ke atas tuh rantingnya tuh guys, nggak di trim atasnya gitu, jadi langsung hajar pokoknya atas bawah, pokoknya di buah itu mesti diambil semua guys. Jadi ya mereka pengen tahu aja gitu berapa banyakkah yang bisa mereka hasilkan gitu dari buah pohonnya gitu ya. And she was like, what? Are those I said, they government houses me. She was like, and how the fuck can't we get one of those? Yeah, like I told you before, bro. Like many times, you have to be homeless there. Well, Lisa's sister wasn't homeless and she got a 2-story down in fucking, Does he have any kids yeah? with her, like young kids like your son? None. Well, 11 and 7. Oh, so I don't know why where's she at? She's in Christchurch, bro. Different, bro. You didn't blend them. Yeah, I know, but she was living here. What's the one that was looking with us? Lisa's sister. The one that was looking with us? Oh, that's cousin, no. Yeah. Lisa's sister, man. She was living here. And she had a house here. Ini juga teman kerja apa namanya orang lokal, orang Maori guys. Orang Maori itu kayak orang apa namanya penduduk asli sininya gitu ya. Tapi sekarang di sini mah kayaknya jarang deh yang full blooded apa namanya orang Maori gitu ya. Pasti udah kecampur sama keturunan bulenya atau bagaimananya gitu. Pokoknya udah banyak yang belasaran gitu ya. Ada sih beberapa gitu, mungkin nggak banyak yang masih full blooded orang lokal sini, orang Maorinya gitu guys ya. Tapi itu apa namanya di North Island, di atasnya lagi gitu ya. Tapi anyway, balik lagi ke masalah kerjaan ini ya. Ini teman kerja juga lagi bahas apa namanya teman kerja kita gitu ada di mana dan dia apakah masih mau bekerja atau tidaknya gitu ya. Tapi anyway, balik lagi ke tempat masalah kerja ini ya. Tuh yang teman-teman lihat kan tuh ya, itu masih berlanjut nih guys, mau metikin buahnya gitu ya. Ini juga apa namanya udara cuacanya gitu ya agak terik panas gitu tuh, jadi kita ya semangat aja walaupun kayak begini tetap semangat kerja gitu kan ya. Karena kita mesti turunkan semua buahnya gitu yang udah dialokasikan dari manajer kita ya. Jadi apa namanya kita ya kerja itu juga mesti semangat juga gitu, tapi juga at the same time jangan sampai ada kelewatan buah-buahnya gitu, jangan sampai ada yang nggak kepetik, karena mereka pengen tahu timbangannya gitu. Itu pentingan tuh timbangannya, karena nanti apa namanya selesai ini ya nanti manajernya juga bakal ikutin kita dari belakang dan dia akan bawa apa namanya timbangannya juga gitu guys ya. Tuh kita pindah lagi tuh kan, nggak semuanya ditaruh binsnya guys anyway tuh kan, itu yang sudah dialokasikan oleh manajer kita di mana kita harus petiknya gitu tuh. Satu pos mungkin satu pohon kayak itu kadang mesti dibutuhkan 2 bins guys, karena saking suburnya gitu kan ya tuh. Terus juga panjang gitu dan juga dia ke atas, nggak ke apa namanya nggak hanya cuma ke samping aja gitu yang di rantingnya gitu yang untuk diikat gitu kan, ini dibiarin ke atas, terus juga nanti dikasih kayak karet gitu untuk mengikat juga gitu, jadi dia bisa ke atas gitu, jadi nggak bisa kena angin, nggak langsung kejatuhan gitu, langsung apa namanya ketahan gitu kan karena diikat gitu guys ya. Nah ini apa namanya seperti biasa gitu kan ya, dia punya tuh maaf ini contohnya tuh guys tuh satu bag tuh udah apa namanya 10 bunches tuh nanti ditimbang juga tuh kadang-kadang bisa sampai sekilo guys itu apa namanya saking subur yang di blok sini ya apa namanya. Jadi ya perawatannya mereka dari manajer kita gitu kan ya, dia merawat dengan baik juga gitu. Terus karena mixnya juga tuh kayak bener-bener kayak dikasih stereot aja gitu, jadi kayak gede banget gitu buahnya gitu satu bunchnya ya. Jadi ya apa namanya nanti pas selesai semua
akan dikabarkan tuh yang punya vineyard ownernya atau ke pihak manajernya gitu kan, ya dikasih tahu berapakah hasil yang di harvest gitu loh dari yang dikasih untuk trial samplingnya gitu, row-nya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mereka happy, mereka akan ikutin terus ya. Jadi apa namanya, mereka tuh kayak ini, kayak manajer kita tuh kayak apa namanya, asosiasi untuk para vineyard grower, para yang punya kebunnya gitu ya. Jadi tuh mereka tuh pengen guide semua untuk apa namanya, ikutin caranya mereka, cara mereka merawat kebunnya, cara mereka ya pokoknya semuanya gitu, satu package lah gitu ya. Jadi mereka tuh karena mereka tuh sangat teliti banget gitu loh, nggak sembarangan juga gitu. Jadi kan mereka bisa tahu gitu, misalnya yang punya vineyard A gitu, oh gue pengen tahu nih bisa menghasilkan berapa banyak buah kah di blok gua gini gitu, dan setelah kalian mau kayak bagaimana caranya untuk bisa dapetin ini buahnya sebanyak ini gitu. Targetnya satu row bisa menghasilkan ada 1 ton gitu kan ya, jadi ada 1000 kilo gitu kan ya. Nah mereka tuh mesti ikutin caranya mereka. Kalau mereka bersedia untuk ikutin caranya dari manajer kita gitu ya, dari pihak apa namanya research gitu, West, mereka bisa ikutin, bisa terapkan juga, dan apa namanya rajin untuk rutin apa namanya, misalkannya mix dia punya spraynya ya untuk apa pohon-pohonnya gitu ya. Mereka mesti ikutin semuanya gitu. Jadi mereka tuh tahu apa yang akan mereka expect untuk apa namanya di harvest tahun depannya gitu guys ya. Jadi ya sekali lagi ya, untuk teman-teman yang masih baru, yang baru nggak sengaja ngeliat video klip ini, welcome, perkenalkan diri, nama kita welcome to my YouTube dan TikTok di Nawam Family Channel New Zealand ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau bagaimana atau ada kritik, Wes silakan, kita sangat butuhkan feedback ya guys ya. Jadi kita tahu apa kekurangan kita ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan apapun ya. Dan terima kasih sudah joining in. Jangan lupa di like dan juga subscribe guys. Jadi kalian dapat notifikasi kalau kita habis upload video gitu guys ya. Untuk saat ini terima kasih. Sampai jumpa dan John Sel.